Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan tak terhingga nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salam serta salawat selalu kita ucapkan kepada baginda kita, Nabiullah, Habibullah wa Khalilullah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi serta Rasul terakhir hingga akhir zaman yang telah membawa cahaya Islam hingga kita rasakan sampai saat ini. Sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam nikmat telah kita rasakan, diberikan oleh Allah langsung untuk para hambanya tanpa memandang bulu. Salah satu di antaranya ialah nikmat memandang dan nikmat berbicara. Maka dari itu, sudah sepatutnya kita mensyukuri nikmat ini dengan cara menggunakannya di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Balad ayat 8 hingga 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lisan dan dua buah bibir? Menjaga pandangan. Islam memerintahkan umatnya untuk selalu menjaga pandangannya. Baik pandangan seorang laki-laki terhadap perempuan, ataupun sebaliknya, pandangan seorang perempuan terhadap laki-laki. Karena mata adalah kuncinya hati. Dan pandangan adalah jalan yang dapat membawa fitnah yang bisa sampai pada perbuatan zina. Karena itu, banyak orang-orang yang masuk neraka dengan mudahnya hanya karena dosa-dosa kecil yang tak disadarinya. Oleh karena itulah, Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin, baik itu laki-laki maupun perempuan, untuk selalu menjaga pandangannya. Adapun dalil yang menjelaskan tentang hal ini ada dalam Quran surah An-Nur ayat 30 untuk laki-laki dan Quran surah An-Nur ayat 31 untuk perempuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Dari dua ayat ini, lahirlah istilah ghaddul basar. Jadi, ghaddul basar itu bukan tidak boleh melihat sama sekali. Namun, jika pada pandangan itu yang melahirkan syahwat atau hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka itulah yang dimaksudkan palingkan. Mohon maaf, bukan hanya bertemu atau berpapasan secara langsung dengan orang-orang, akan tetapi jika Anda menonton televisi dan ada tayangan yang tidak disukai oleh Allah, maka palingkan. Jika Anda menggunakan handphone dan ada konten-konten yang dilarang oleh Allah, konten-konten yang tidak pantas, maka palingkan. Rasulullah menganggap pandangan liar yang mengarah kepada lawan jenis sebagai perbuatan zina. Sabda beliau, Al-ainani tazniyani, wa zinahuma an-nazar. Kedua mata dapat berbuat zina, dan zinanya ialah melihat. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan.
Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengatakan perkataan yang lebih baik. Lisan diciptakan berfungsi sebagai penerjemah isi hati kita. Begitu banyak pahala yang didapatkan dengan mudahnya hanya dengan menggunakan lisan. Namun, begitu pula dengan sebaliknya. Begitu banyak dosa-dosa yang didapatkan dengan mudah hanya dengan melalui lisan kita. Mudah penggunaannya, namun pertanggungjawabannya begitulah besar. Maka dari itu, jagalah perkataan dan lisan kita dari yang namanya dusta, bersaksi palsu, namimah, ghibah, fitnah, sumpah serapah, dan bahkan diam dari kebenaran yang wajib diucapkan juga termasuk dalamnya. Jadi, siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka menjaga perkataannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Dalam riwayat lain disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba tidak akan sampai pada hakikat iman kecuali dia menjaga hatinya. Dan dia tidak akan konsisten dengan hatinya sebelum dia menjaga lisannya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menjaga pandangan dan lisan kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Dan senantiasa menggunakannya pada hal-hal yang baik saja di jalannya. Terutama dan terlebih lagi pada bulan yang mulia ini. Pada bulan Ramadan, iman kita diuji lebih untuk bisa menahan segala hawa nafsu kita. Bukan hanya dahaga haus dan lapar yang kita tahan, namun dari segala aspek. Terlebih pada pandangan dan lisan kita. Ingat, lidah tak bertulang, namun tajamnya melebihi pedang. Jagalah pandangan, jangan jelalatan, menunduklah, itu lebih baik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada kata-kata saya yang salah, itu semua berasal dari pribadi diri saya. Dan jika ada benarnya, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.